Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Pagi, Pak. Nah, jadi hari ini kan hari pertama saya masuk kelas kalian. Nah, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Fadhil Rahir. Sini saya akan menjadi guru olahraga kalian di semester kali ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada modul pembelajaran dengan mempercepat Wahyu Pak namanya Pak, Wahyu Pak namanya Pak. Alfa kan ya Pak? Wahyu namanya Pak. Oke, nah ini materi pertama yang saya akan sampaikan yaitu ada passing dari dalam bola basket. Nah, sebelumnya kira-kira teman-teman semua ini sudah tahu belum apa yang ada di apa saja macam-macam passing dalam bola basket? Saya Pak, ada dribbling, Tahu betul mas? Passing. Ya. Just pass. bola sama itu yang ini ya Pak, saya Pak. Oke. Nah, yang teman-teman sampaikan tadi itu ada beberapa yang benar. Nah, di sini yang pertama itu kita akan saya menyampaikan profil dan capaian pembelajaran pada hari ini. Nah, yang saya harapkan kalian nanti setelah saya menyampaikan materi kalian memiliki pengalaman awal yang kreatif dan itu nanti akan di awal ini seperti yang saya tanyakan tadi apakah kalian sudah ada yang mengenal macam-macam passing bola basket dan kalian sudah menyebutkan beberapa. Terus, nah di dalam bola basket ini kan ada yang namanya tim. Antusiasme tinggi di dalam aktivitas tim itu sangatlah penting karena di dalam olahraga basket ini kan kerjasama tim itu harus cukup baik lah untuk kalian bisa memenangkan pertandingan ataupun bisa mencapai target yang kalian inginkan. Nah, yang ketiga itu di sini saya akan menuntut fokus kalian, koordinasi dan fisik kalian ketika nanti di lapangan kalian akan mempraktikkan macam-macam passing bola basket ataupun praktek pada saat bermain di lapangan ini. Nah, capaian pembelajaran ini kalian memahami dasar permainan basket dan melakukan teknik passing dengan benar sesuai prosedur keselamatan. Dikarenakan hari ini tidak memungkinkan untuk melakukan teknik passing di lapangan, jadi kemungkinan hari ini kita akan teori saja di kelas dan beberapa dari kalian saya harap bisa lah memahami dasar terutama passing di dalam bola basket. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu ada kognitif. Dan kalian menjelaskan pengertian dari jenis-jenis passing dan dasar dalam bola basket. Yang kedua, psikomotornya yang saya sampaikan itu dilakukan di pertemuan selanjutnya. Kalian mempraktikkan teknik. Nah, ini ada beberapa macam-macam teknik dasar passing, chest pass, bounce pass, dan head pass secara akurat dan efektif. Kalian bisa yaitu menunjukkan sikap kerjasama, disiplin dan tepat waktu, sportivitas kalian bermain sesuai aturan, tidak berantem lah dengan teman-temannya, dan regulasi atau peraturan emosi. Nah, di sini teknik dasar passing tiga hal utama dalam penguasaan bola tim. Seperti yang sudah disampaikan, yang pertama ini ada chest pass ataupun operan dada. Nah, operan dada itu kalian lakukan
ketika kalian ingin bermanuver dengan cepat. Nah, saya akan mencontohkan kira-kira itu kaki dibuka selebar bahu, dan ketika kalian ingin passing, bola itu berada di depan dada ataupun di depan chest kalian. Chest itu kan dalam bahasa istilahnya itu dalam bahasa ilmiah kalian, seperti chest itu dada. Nah, ketika kalian ingin bermanuver dengan cepat, chest pass ini sangat efisien ketika kalian ingin passing cepat. Kayak soalnya kan teman kalian ini sudah berada di daerah lawan dan kalian akan melakukan tembakan ke ring. Chest pass ini sangat efisien menurut saya, karena jika kalian menggunakan passing lain, itu kemungkinan bisa menjadi lawan. Nah, pertama chest pass itu di sini kaki dibuka selebar bahu. Terus setelah itu kalian dorong ke depan secara ada daya yang sedikit supaya bola itu secara cepat. Nah, di sini ini pun ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada pegang bola di depan dada, seperti saya sampaikan tadi, siku sedikit terbuka ke samping. Jangan kalian terlalu begini. Kalau kalian begini, tidak ada dorongan. Jadi kayaknya seperti itu. Jadi kan kayak apa gitu kan? Nah, kan kalau kalian ada buka sedikit ini kan kayak ada daya tolak gitu kan ke depan. Nah, langkah satu kaki itu ke depan juga boleh, lebih bagus karena ada daya dorong dari badan kalian. Nah, gitu. Dorong bola lurus ke arah dada rekan kalian. Jangan kalian chest pass tapi kalian ke bawah. Ya gimana kan? Masa teman kalian ngambil yang bawah ini bukan chest pass namanya. Terus ada follow through. Telapak tangan menghadap keluar. Nah, seperti ini tadi kan. Follow through itu pada saat bola ini kalian lepaskan dari tangan. Nah, itu namanya follow through. Terus selanjutnya ini gambarnya tidak tampak. Saya pun tidak tahu lah. Gambarnya ini. Yang kedua ini ada ball pass. Nah, siapa yang tahu ball pass itu apa? Silakan angkat tangan satu orang. Lanjutkan bola. Gimana? Passing lanjutkan bola. Passing lanjutkan bola. Coba mas, coba mas. Anggap saya ini rekan kamu mas. Ini mas. Mas dari situ boleh. Nah, Jadi passing bola saya Pak. ya. Saya lanjutkan apa nomornya gini Pak? Pakai pantulan. Oke, pantulan ke lapangan, maknai gitu ya. Nah, itu sudah. Nah, tangan saudara mas. Ini operan betul sekali dari saudara Dimas. Operan patul ini efektif. Nah, efektif untuk menghindari kesan awal yang berjangkau tinggi atau tinggi badan yang akan tinggi seperti kayak kan kalau orang tinggi kan tinggi itu kan gerakannya agak lambat ya. Nah, jadi kalian boleh menggunakan teknik passing ball pass atau pantulan. Nah, pantulan juga. Jadi kalau kalian sudah benar-benar pengalaman ini, kalau kalian ada overhead pass, ya kan dia tinggal di blok, kan jadi bisa digapai dari orang yang lawan tersebut. Nah, lebih baik kalian menggunakan ball pass. Biarpun dia memiliki jangkauan yang panjang, tapi gerakannya lambat. Kalau kalian ball pass dengan cepat, tidak akan efisien ketika dia akan passing tersebut. Nah, adapun kunci teknik di ball pass ini, panjulkan bola di 2/3 jarak antara pengoper dan penerima agar pantulan sedikit pinggang rekan. Nah, ketika kalian ingin melakukan ball pass, pastikan teman kalian dan kalian itu berada di kira-kira jaraknya itu 2-3 langkah. Supaya ketika kalian memantulkan bola, itu akan sampainya ke kira-kira setinggi pinggang teman kalian atau tim rekan setim kalian. Nah, dari passing, nah
kalau terlalu dekat, kenapa dibilangnya 2 sampai 3 jarak? Nah, di situ kalau kalian terlalu dekat, kalian menggunakan teknik motivasi ini, kalau kalian patukan, bisa kena bukan teman kalian, kan jadi lucu gitu kan? Akhirnya tiba-tiba sudah sedekat misalnya, sama juga misalnya, sedekat ini saya patukan, ini kena bukan? Jadi lucu kan? Jadi kurang efisien lah kira-kira teknik passing tersebut. Nah, terus yang ketiga ada inilah, ada teknik yang satunya itu overhead pass. Nah, kebalikan dengan yang tadi dengan yang bound pass. Ketika kalian mendapatkan lawan yang kira-kira kayak pemain-pemain Asia kayak Indonesia ini kan pemain-pemain basketnya ada juga sih yang tinggi itu ada seperti siapa? Dimas. Nah, Vincent itu suami dia, dia yang polos katanya ini kan. Nah, jadi ketika kayak Vincent kan kalau kalian menggunakan overhead pass dia nyaman menggapai passing bola dari teman-teman kalian kalau menggunakan overhead pass. Tapi kalau kayak Prastawa yang 3 point itu kalau kalian tahu itu Prastawa itu kalau tingginya sedikit kan kalian kira-kira kalau menggunakan overhead pass kan pasti efisien, dia kan melompat pun belum tentu dapat. Nah, di sini melewati cadangan lawan digunakan saat dijaga ketat oleh lawan yang lebih pendek. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi untuk melakukan ukuran jarak jauh atau long pass. Nah, overhead pass ini efisien juga pada saat kalian fast break. Ketika kalian habis bertahan, kalian mau menyerang balik ke secara cepat ke depan, ada teman kalian atau rekan setim kalian itu yang sudah di depan, efisien. Kalau kalian menggunakan chest pass atau bound pass sedangkan teman kalian sudah jauh di ujung sana, sudah di depan ring lawan, kalian menggunakan chest pass tidak akan sampai. Kalau sedangkan kalian masih ada berada di wilayah kalian sendiri. Sedangkan kalau kalian pakai overhead pass, itu kan kira-kira lebih efisien karena seperti kita tahu overhead pass itu kan seperti lemparan ke dalam sepak bola ya. Nah, apalagi kalian kalau punya kelebihan seperti Pratama ada kalian mungkin kuat, itu jauh kan? Jauh Pak. Kira-kira mau meter berapa? Waduh, saya belum tahu juga. Kalau Mas mau kira-kira Mas mau ngumpul ya, monggo Mas. Nah, di sini bola ada tuh tata langkahnya, bola di atas kepala, jangan terlalu di belakang leher. Kira segini lah. Gunakan kekuatan lengan kalian ini dan lejutan di tulang tangan. Jadi waktu kalian ingin melempar bola tersebut, kalian ada lejutan sedikit. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Target kepala rekan tim kalian yang ingin kalian passing ataupun dada di rekan tim kalian. Jangan sampai udah overhead pass, tidak sampai di bawah itu tidak maksimal. Seperti itu. Nah, di sini ada sintaks deep learning model. Nah, aktivasi yaitu pengetahuan atau pengetahuan awal atau manfaat harian. Nah, seperti yang saya tanyakan tadi, pengetahuan awal. Kira-kira kalian apa sih yang kalian tahu tentang basket selain passing? Shooting. Silakan Mas. Shooting. Nah, kira-kira shooting itu manfaatnya apa Mas? Mencetak poin. Nah, jadi mencetak poin di pengetahuan awal kamu sudah dapat, Mas ini sudah dapat poin di aktivasi. Mas sudah tahu pengetahuan awal dari poin shooting tersebut. Nah, terus ada eksplorasi, memahami konsep dan demonstrasi visual. Nah, kalian kira-kira mau nggak tampilkan video dalam pembelajaran main basket?
Rekod ya. Ya Pak. Mana ya? Itu. Kuih kuning. Nah, di sini dari ini ada video pembelajaran berjas nih dari mahasiswa mana nih ini. Nah, sebelum saya lanjut videonya, kira-kira kalian nanti kalau sudah akan sampai ke jenjang perkuliahan, ada nggak sih kampus-kampus impian kalian? Ada Pak. Bukan Pak, bukan. Berjas. Berjas mana Pak? Berjas mana Mas? Berjas Sultan Pak. PKO. Alasan Mas memilih berjas Sultan kenapa Mas? Karena saya sekolah olahraga Pak. Karena suka olahraga. Kenapa Pak pilih untuk berjas di luar Pulau Jawa atau di mana? Tidak suka. Karena sukanya sama Pontianak. Pontianak. Universitas yang murah. PKO Pak. PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Ya Pak, saya Kenapa? Alasan kamu kenapa Mas? mau ngambil pelatihan Pak, biar bisa memahami latihan-latihan yang lain Pak. Oke. Dia mau di kampus mana Mas? Kira-kira? Di mana-mana aja Pak, yang penting lolos SBMP Pak. Oke. Ada lagi? Kira-kira yang masuk ke olahraga? Tidak suka. Mbak gimana Mbak? Benar sih Pak, benar. Berjas Sultan juga sama berarti seperti Sri. Kalau untuk saudara yang belakang Mas, kamu? Saya ingat dia kuliah. Kenapa Mas? Kira-kira Mas? Nganggur. Lebih memilih biaya. Belum ada biaya. Nah, semoga kan bisa daftar ini Mas. Beasiswa di divisi kalau Mas. Kalau Mas Wahyu gimana Mas Wahyu? Kita pengennya kerja tapi kalau orang tua yang kuliah udah Ya. Kalau kuliah pengennya gimana Mas? Kuliah pengennya gimana? berpikir lah. Belum mikir. Belum ada pikiran. Dia tidak ada masa depannya Pak. Tidak ada masa depan Pak. Bukan berarti orang yang tidak kuliah itu tidak ada masa depan. Betul, setuju Mas, setuju. Kena pilih bapak kan? Wow. Ya, karena gini Mas, karena kan dari pengalaman pribadi saya juga sebenarnya pikir itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Tapi kata Ustaz saya terpegang itu Pak. Rezeki tidak akan pernah suka. Nah itu Pak. Tapi kalau tidak mau berusaha, rezeki itu tidak mau akan nyamperin kita Pak. Ya, karena gini Mas, kalau menurut saya rezeki itu kan kita ada usaha, tapi usaha itu kan tidak pasti tentang kalian harus kuliah dulu atau gimana. Betul, Pak. Tapi Bayu balas-balasan Pak. Belajarnya sama balas-balasan Pak. Ya Mas, lanjut Mas, kamu Nggak kuliah Pak. kuliah, pengen kerja. Ya Pak. Capek. Capek kuliah. Capek ini Pak. Masih ada Kan ada apa? Ada istilah. Tapi nama kita sayang. Beda Mas, beda. Jalan dulu sampai ke negeri kita. Ataupun ada juga ada istilah seperti apa kita belajar itu sampai negeri Cina. Pak, rumah saya sampai tiga Cina. Nanti saya dari ibu saya sampai tiga Pak. Kan begitu Mas, saya kan ke negara Cina sana Pak. Oke, sekarang kita lanjut. Negara Cina Pak. Apa? Bapak pernah ke negara Cina? Belum. Belum. Singkawang saya pernah. Siapa dari Cina ya Pak? Baru lanjut. Kita lanjut saja ya sudah videonya. Ini dari ini ada dari kampus UNY yang berada di Yogyakarta. Panas itu apa hujan-hujan Pak? Kalau di dalam kalau di dalam istilah saya kan alumni Penjas ya. Oh, iya. Alumni Penjas. Di dalam kampus saya hujan panas di dalam olahraga itu sudah biasa Mas. Oh gitu ya Pak. Ya seperti itu. Jadi mungkin di sana juga menerapkan prinsip yang sama, yaitu hujan panas sudah biasa ya. Siapa? Makasih Pak. Olahraga kan masa ketika main bola lagi tanding bola hujan
langsung lari gitu kan. Kayak kambing takut air aja. Oke Pak, sip. Makin pengen masuk universitas Unas. Ayo, pokoknya deh. Lihat dulu mas, ada mas. Oke Pak. Ada dribble rendah. Nah, Nih, Paham. udah Pak. Selanjutnya Pak. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita kembali ke materi. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kalian bisa memahami konsep dan demonstrasi visual. Nah, terus ada kolaborasi, praktik terbimbing dan relay challenge. Nah, praktik terbimbing ini nanti kita dilakukan di minggu depan. Nah, dan relay challenge itu nanti adalah challenge dari saya ketika kita praktik di lapangan. Nah, refleksi, umpan balik sejawat atau perbaikan teknik. Nah, umpan balik. Sekarang ada yang ingin bertanya atau saya akan bertanya kepada kalian? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya mau bertanya untuk kepada saudara Rizky Adian. Saya ingin bertanya, apa yang sudah kamu dapatkan dari pemahaman materi yang saya sampaikan tadi? Banyak semua yang saya dapatkan. Pertama Bapak Ibu Indonesia masih manual to just pasca. Ya, oke mas. Itu ukuran sederhana. Untuk ukuran ini tidak bisa dalam jarak dekat karena atau tadi apabila dilakukan dengan jarak dekat itu kemungkinan tidak efisien. Nah, dulu vaksin ini dilakukan dengan beberapa langkah, 2 atau 3 langkah tadi ya, mungkin ya. Itu yang yang sudah ya. Nah, untuk vaksin ini dengan beberapa daerah kita bisa melakukan vaksin. Nah, coba. Sebenarnya banyak sebab yang saya ketahui, tapi mungkin tidak komplek. Oke, terima kasih saudara Rizky. Tepuk tangan. Terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah. Nah, terus ada pun ya evaluasi tadi. Jadi evaluasi dan kesimpulan tindak lanjut. Nah, kesimpulannya hari ini kita sudah memahami beberapa teknik dasar, yaitu passing yang ada 3. Yang pertama ada face pass, yang kedua ada body pass, yang ketiga ada offline pass. Nah, kesimpulan ini kalian telah memahami beberapa teknik tersebut. Nah, saya harap ketika praktik di lapangan kalian melakukan praktik tersebut dengan baik. Oke. Nah, pun ada pengalaman belajar lapangan, ini ada relay verifikasi, terus ada asesmen pembelajarannya nantilah setelah kita selesai dari dari praktik baru kita melakukan asesmen. Oke. Sekira hari ini telah selesai materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan ilmu yang saya sampaikan itu ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat lah. Oke, sebelumnya saya udah absen dulu. Oke, saya absen dulu ya. Oke, di sini yang pertama Abim Fadliansyah. Oke, Abim. Yang kedua ada Mas Ahmad Rahman. Yang ketiga Arif Rahman Maulidin. Siapa? Hadir. Rudi Hartono. Siap, hadir. Lydia Rahmawati. Oh, ini kakak cewek sendiri ya saya. Terus ada Bang Dimas. Selamat. Mantap. Terus Mas Rizky Adian berarti ya. Oke, berarti ada semua untuk kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menangkap materi saya pada hari ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum
pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah agar pelajaran yang bermanfaat. Kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa tidak pernah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.